Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad, NPM 19 112 1111 1198. Mata kuliah Hukum Tata Negara. Dosen pengampu Dr. Sanijar Febri Haryati, R.Sh. MH. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Baiklah, saya akan menjelaskan sejarah sistem pasca kemerdekaan. Periode pertama, Undang-Undang Dasar 1945, 17 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949. Sehari setelah proklamasi, Undang-Undang Dasar 45 disahkan oleh PPKI dan ditetapkan Presiden Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dibentuk KNIP, pembantu presiden yang beranggotakan 135 orang. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Kabinet presidensial meletakkan jabatan dan diganti oleh Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, maka presiden memiliki kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh menteri-menteri. 17 Juli 1947 terjadi agresi Belanda. 19 Desember 1948 agresi kedua Belanda. Ibu kota pindah ke Yogyakarta. Dan 18 September 1948 pemberontakan PKI di Madiun. Selanjutnya Konstitusi RIS 12 Desember 17 Agustus 1950. Pada tanggal 18 Desember 1948, Belanda membatalkan Perjanjian Renville. 27 Desember 1948 terjadi agresi dua Belanda. 1 Maret 1949, TNI di bawah pemimpin Soeharto melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut RI di Jogja. 27 Desember 1949, terjadilah perubahan bentuk negara dan konstitusi yang menimbulkan penyimpangan dari nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara yang liberalitis atau pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer. Selanjutnya, Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa atau semangat pembukaan Undang-Undang Dasar Proklamasi sebagai penjelasan resmi Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Republik Indonesia Serikat adalah kompromi antara Indonesia dengan Belanda untuk sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia. 27 Desember 1949, British untuk kembali ke negara kesatuan. 18 Agustus 1950, Undang-Undang Dasar Sementara berlaku. 10 November 1956, Presiden Soekarno membuka resmi sidang pertama konstituante di Bandung. Selanjutnya, pada masa Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966. Pelaksanaan demokrasi terpimpin yang pertama ialah bentuk pemerintahan presidensial, Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Perdana Menteri dengan kabinetnya dinamakan Kabinet Kerja. Yang kedua, pembentukan MPR sementara. Yang ketiga, pembentukan DPR sementara. Yang keempat, pembentukan DPR GR Presiden Soekarno pada 5 Maret 1959. Selanjutnya, periode Orde Baru 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada tanggal 3 Juli 1971, diadakannya pemilu pertama, itu pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Pada tanggal 28 Oktober 1971 dilantiklah DPR. Pada tanggal 1 Oktober 1972 dilantiklah MPR. Sidang MPR 1973 menetapkan pemilu berikutnya akan diadakan akhir tahun 1977.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.